Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Yuni Astarina. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mengulas sedikit tentang materi kami mengenai manajemen sumber daya manusia. Nah, dalam materi ini kami mempunyai 4 pembahasan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan atau sistem yang dilakukan dan dikelola untuk memberikan kontribusi yang baik agar sumber daya manusia dapat bekerja sama secara efektif. Jadi di dalam manajemen sumber daya manusia, itu objeknya lebih menitik beratkan kepada manusia sendiri. Karena apa? Karena pada hakikatnya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini dia itu memiliki 3 rancangan, yaitu merencanakan, mengelola, dan mengendalikan apa-apa yang ada di dalam organisasi atau di dalam perusahaan yang menjadi tujuan awal dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang manajemen sumber daya manusia. Di sini fungsi manajemen sumber daya manusia itu memiliki 10 fungsi. Yang pertama itu ada perencanaan. Jadi ini merupakan tahap awal, yaitu merencanakan dari sebuah apa yang akan nantinya dilakukan di sebuah perusahaan ataupun organisasi. Yang kedua ada pengorganisasian, itu semacam pembagian tugas kepada yang berwenang. Ada pengarahan, itu memberi arahan. Ada juga pengendalian, ada juga pengembangan, ada kompensasi, ada pengintegrasian, ada pemeliharaan, kedisiplinan, dan terakhir ada pemberhentian. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penerapan atau pengelolaan sumber daya manusia secara tepat untuk organisasi atau perusahaan agar dapat dikembangkan dan dipelihara sebuah organisasi dapat berjalan dengan seimbang dan efisien. Itu mengenai peran manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia itu sangat berperan penting dalam sebuah organisasi. Nah, di sini perannya itu sebagai perubahan paradigma dari yang hanya fungsi spesialis menuju fungsi integritas. Fungsi spesialis itu adalah fungsi yang berdiri sendiri. Fungsi integritas itu fungsi yang terintegrasi dengan seluruh fungsi lainnya di dalam organisasi. Misalkan saja kita ambil contoh karyawan di dalam perusahaan. Nah, di dalam perusahaan itu ada karyawan. Manajer itu menganggap karyawan sebagai hanya aset perusahaan. Itu fungsi spesialisnya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka manajer itu tidak lagi menganggap karyawan hanya sebagai aset perusahaan, melainkan juga sebagai mitra bisnis dalam perusahaan. Itu sebagai fungsi integritas. Jadi perannya itu membawa paradigma perubahan dari yang awalnya hanya fungsi spesialis menuju ke fungsi integritas. Baik, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Menurut Seda Marianti, ruang lingkup sumber daya manusia, manajemen SDM itu ada 3. Yang pertama ada pre-service training, pelatihan pratugas, in-service training, pelatihan dalam tugas, dan post-service training. Nah, langsung saja kita ambil contoh realisasi dalam sebuah perusahaan. Misalnya ada seorang karyawan yang melamar di sebuah perusahaan. Jika ia diterima, dia akan melewati beberapa fase pelatihan. Pelatihan yang pertama itu mengalami pelatihan pratugas yang dilakukan sebagai pembekalan.
Jadi dia itu mempunyai gambaran sebelum ia melakukan. Jadi di fase ini dia diberi gambaran apa-apa yang nanti akan dilakukan. Itu namanya pra-service training atau pelatihan pratugas. Fase selanjutnya yaitu pelatihan dalam tugas. Pelatihan dalam tugas ini dilaksanakan sebagai pembekalan, sebagai peningkatan. Jadi di sini untuk peningkatan skill seseorang agar menjadi lebih baik, in service training. Selanjutnya yang terakhir ada post service training atau pelatihan pasca tugas, di mana ini dilaksanakan untuk menghadapi pensiun di masa yang akan datang. Jadi karyawan itu ketika melamar pekerjaan di sebuah perusahaan itu akan mengalami beberapa fase tadi. Di antaranya itu ada 3, yaitu pre-service training, in-service training, dan post-service training. Itu ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ini semua dilakukan untuk guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.